Bahkan Allahu yaghdabu in taraka su'alah. Allah benci kalau ada orang meninggalkan minta. Wan nasu yaghdabu hina yus'alu. Sementara manusia benci kalau suka diminta. Sekali gua bagi, 2 kali gua bagi, 3 kali lu minta, siapa lu? Bahasa manusia begitu. Dan manusia mempunyai banyak kekurangan. Mau disama-samain gak sama sama Allah. Allah lu minta berapa kali Allah kasih. Lalu dikasih rezeki sama Allah. Ketika lu bersyukur ke Allah, bukan lu lihat seberapa banyak nikmatnya, tapi yang lu lihat siapa yang kasih itu nikmat, yang ciptain langit dan bumi. Itulah orang makrifat, nyampe kepada Allah. Dia nggak lihat gede kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkam siyam. Kita menjelaskan hukum-hukum puasa. Wa dan yang namanya siam itu, wasaumu dan kata saumu itu, masdaroni adalah masdar keduanya. Dua-duanya masdar. Li soma bagi fiil lafaz soma. Soma yasumu sauman. Siaman itu sama-sama aja, masdar dua-duanya. Maknahuma, adapun makna keduanya saum dan siam, logotan menurut bahasa al-imsaku, yaitu imsak, menahan diri. Puasa tuh imsak. Kalau di kita imsak masih boleh makan nggak? Padahal makna puasa al-imsaku, menahan diri gitu. Cuman di kita karena udah baku, imsak kita itu bukanlah puasa, tetapi lampu kuning, siap-siap. Ya, sebentar lagi mau datang subuh. Kenapa di situ? Kadang di TV ketika datang imsak muncul tulisan nawaitu sauma godin kan ada fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa? Sebab imsak itu masih malam sebelum datang waktunya subuh, berarti masih malam. Sementara dalam Imam Syafi'i wajaba iqa'un niyati lailan, wajib menjatuhkan niat puasa yang wajib itu lailan, di waktu malam. Berarti kalau belum datang azan subuh, belum datang waktu subuh, berarti masih malam. Maka wanti-wanti jangan sampai lupa. Kalau kita pakai Imam Syafi'i, jangan sampai lupa tuh yang namanya niat di waktu malam. Sebab apabila dia itu tidak niat di waktu malam, tahu-tahu bangun-bangun udah subuh, dan dia nggak niat di waktu malam, apakah lupa atau apa, maka kewajiban dia adalah menjaga diri dari makan dan minum dan jima, dan dia juga wajib mengkodok. Bayangin tuh, ya, nggak dihitung puasa tapi wajib puasa dan wajib kodok. Itu makanya di sini disunahkan kita memakai niat 1 bulan penuh. Dalam pandangan Imam Syafi'i, niat 1 bulan penuh hukumnya sunnah. Kalau Imam Malik niatnya 1 bulan. Niatnya 1 bulan. Maka nanti sekiranya mungkin saya nggak ada, apakah saya keluar atau sudah meninggal dunia, jangan lupa malam pertama ajak orang-orang biar niat 1 bulan penuh. Supaya apa? Apabila nanti di malam yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya lupa yang namanya niat,
sudah terantisipasi oleh niat yang 1 bulan penuh. Jadi nggak perlu lagi nanti mengkodok. Itu sebab sudah sah, sudah ditanggulangi oleh niat 1 bulan penuh. Dan hikmahnya apa? Apabila misal kita niat 1 bulan penuh dan ternyata di malam yang ke-7 atau di hari yang ke-7 kita meninggal dunia, Allah sudah catatkan puasa 1 bulan penuh. Kayak gitu ya. Seperti kita niat nih, tanggal 24 malam minggu kita mau berangkat ziarah, kan hukumnya sunnah tuh, dapat pahala. Ternyata meninggal dunia sebelum hari haknya, Allah sudah catatkan pahala. Itu begitu pemurahnya Allah, begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ada niat apa kagak? Nah, itu dia. Ada niat apa kagak? Niat dah. Kuota masih ada. Dari Sabtu mati. Ya, mungkin Wa syar'an, ya. Lugotan menurut bahasa al-imsaku, menjaga diri. Anto amin, dari makan, au kalamin atau bicara, au sairin atau berjalan. Tuh secara bahasa. Makanya kalau bicara dari makanan, tidak makan di siang hari itu sudah biasa. Yang jarang ini kalam, bicara. Makanya ada yang namanya puasa bicara. Dulu di Banten, ya, Mama Tafsir itu begitu. Kalau beliau suka mengamalkan puasa bicara. Kalau ketemu orang nggak mau bicara, pakai isyarat aja. Itu puasanya. Kalau dulu sama mualim diajarin tuh, puasa bukan bicara, bukan makan, bukan minum, tapi puasa jangan buruk sangka sama orang. Itu bisa nggak kira-kira kita menahan diri dari buruk sangka? Itu puasa juga, itu namanya imsak, al-imsak secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syara, imsakun an mubtirin, menjaga diri dari perkara yang membatalkan, min nahwi sya'watail farji wal batni li ta'atil maula, dari seumpama keinginan farji dan keinginan perut, ya, karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahan diri dari apa yang membatalkan puasa. Contohnya seperti keinginan farji, syahwat farji, tidur bareng sama bini. Itu sama bini kita aja kagak boleh, apalagi sama bini ya orang. Tuh, ini kita yang halal kagak boleh, apalagi ini orang. Wal batni, ya, syahwat perut, pengen makan. Tuh, lito atil maula, karena taat kepada Allah, biniyatin maksusotin, dengan niat yang dikhususkan, enggak sembarangan. Ya, sebab ibadah, yang namanya ibadah perlu niat. Innamal a'malu binniyat. Kaniyati shaumi, seperti niat puasa. An Ramadana, dari puasa Ramadan, au kifaratan atau kifarat, au kifarotin atau kifarat, au nazir atau nazar. Nah, niatnya itu dikhususin, apa puasa Ramadan, apa puasa kifarat. Tuh, kifarat nebus sesuatu yang pernah kita janjiin, kita nazar misalnya, ya, kata
Bang Rio, kalau saya terpilih menjadi anggota legislatif di DPRD, saya pengen kawin lagi. Nah, ini misalnya itu. Saya nungguin Ustaz. Ternyata kepilih, tapi kesian sama anak sama bini misalnya. Saya batalin dah niat saya puasa 3 hari. Betul-betul ya. 3 hari, nggak harus betul-betul sih. Puasa 3 hari tuh kayak gitu. Iya. Atau yang jelek misalnya, ya, kata Bang Andri, pokoknya kalau seandainya saya ini dapat rezeki nomplok, ya, saya bakal bayarin nih semua main di Taman Lawang. Amin. Bisa. Pada mau batalin puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu. Nah, satu yang bagus itu. Gak apa-apa. Kiparat tuh namanya, kiparat. Atau kiparat apa ya? Kiparatul uzma, kiparat yang besar. Misalnya lagi puasa, main sama bini siang-siang, itu mesti dibayar dengan kiparat 2 bulan berturut-turut. Tuh bayangin, dia memakruhkan nikah di bulan puasa, makruh. Khawatir itu ngebet, nggak kuat. Iya, bini kita lagi puasa, habis ngambil air wudhu. Orang kalau puasa kan wajahnya bercahaya, cakep banget bini gue ya. Ya Allah ya Rabbi, lagi pakai anduk, merosot anduknya. La ilaha illallah. Udah dah tuh, kalap. Awas tuh, ya. Jami'an naharin, sepanjang hari, min awalin nahari ila akhirih, dari awal siang sampai akhirnya. Awal siang kapan? Datang subuh. Akhir siang datang maghrib. Udah segitu doang tuh puasa tuh, segitu doang. Qabilin lisaumi, yang menerima akan puasa. Nerima apanya itu? Waktunya. Pak Khoroja bihi yaumul idi, maka keluar dengan kecap qabilul lisaumi apa? Puasa di hari raya Id, Idul Fitri, Idul Adha, terus hari Tasyrik. Kagak boleh itu, haram puasa, nggak boleh. Ya, jadi nggak terima. Wa yaumus syaki, dan hari ayamus syak bila sababin, dan pada sabab. Min muslimin, dari orang Islam, berarti orang kafir maka kagak sah puasanya. Akilin, yang berakal, berarti orang gila, nggak sah puasanya, nggak wajib juga gitu. Makanya kalau ada teman kita orang lain udah puasa dia kagak, jangan-jangan gila. Ai mumayyizin, yang udah mengerti, mayyiz, bisa membedakan mana kanan mana kiri, udah bisa cebok sendiri. Tuh. Tohirin, yang suci, min haidin wa nifasin, daripada haid dan nifas. Wa wiladatin, dan wiladah, melahirkan. Kenapa ada bahasa wiladah? Sebab bisa kejadian orang yang melahirkan itu nggak keluar darah haid, nggak keluar darah nifas.
Ya gambaran kalau apa? Kalau di sesar, ya khawatir tuh nggak keluar darahnya. Kenapa? Diambil, dibeset perutnya. Tuh orang perempuan tuh, ya dibeset perempuan ini perutnya. Makanya lagi ada penelitian ini terus. Bagaimana caranya mengkondisikan supaya seorang wanita melahirkan itu nggak perlu beberapa kali beset. Iya, dicari mungkin nanti mana anak kita ketemu nanti. Jadi kalau ada perempuan udah sekali dia itu melahirkan, misalnya pakai sesar, nanti abis dilahirin ditaruhin sleting. Jadi ntar di mana hamil lagi tinggal buka sletingin. Atau sistemnya Bluetooth. Bluetooth. Jadi kirim. Jami'an nahari, sepanjang hari. Wa min igma'in, dan suci daripada igma'. Igma' itu apa? Pingsan, sekalor, ayan. Wa sukrin, dan mabuk fi ba'dihi, pada sebagian harinya. Wasaro itu wujubi siyami, dan adapun syarat wajibnya puasa salah satu asya'a, itu ada 3 perkara. Bi'adil bulughi wal akli wa'idan, dengan menghitung balik dan akal 1. Wa fi ba'din nusahi, dan pada sebagian salinan matan arba'atu asya, itu 4 perkara. Bi'addi ima isnaini, dengan menghitung balik dan akal itu jadi 2, enggak 1. Al awwalu, yang pertama, al islamu, Islam. Walau fima mada, walaupun pada waktu yang sudah lalu. Payasmulu, maka mencakup al murtadu, orang yang murtad. Payajibu alaihis saumu, maka wajib. Payasmulu al murtada, maka mencakup itu Islam kepada orang yang murtad. Payajibu, maka wajib, alaihis saumu, atas ia puasa. Tuh, orang murtad tuh wajib puasa. Lin iqadi sababihi fi akihi, karena terikat sababnya, sabab puasa. Fi haqi, pada haknya. Li wujubil qada'i alaihi, karena wajib qada atas ia. In ada lil islami, jika ia kembali kepada Islam. Oh, enak orang murtad begitu. Ada penyanyi kan tuh kemarin, orang Bandung, murtad berapa tahun tuh. Dulu ada perlombaan Indonesian Idol, saya nggak sebut namanya dah. Dia misalnya murtad 6 tahun, 6 tahun mesti dikodok. Itu mesti dikodok sebagai hukuman tuh kepada orang murtad. Banyak orang kayak begitu. Wasani, dan yang kedua, at-takallufu, taklif. Wa al-bulugu wal aklu, yakni balik dan berakal. Balik udah, ya, berakal belum wajib. Berakal udah, balik belum wajib. Makanya Imam Syafi'i usia 12 tahun pernah ngajar para ulama di siang hari bulan Ramadan, lalu dia minum. Pas minum diprotes sama muridnya, "Syekh, kenapa kok bulan Ramadan siang-siang minum?" Jawab Imam Syafi'i, kewajiban puasa atas orang Islam balik dan berakal. Saya Islam, saya berakal, tapi belum balik, belum wajib. Kecerdasan dari Imam Syafi'i itu begitu, belum wajib. As-salisu, dan yang ketiga, al-qudratu ala saum, mampu untuk berpuasa. Kotohu, kuatnya ia, hissan, secara hissi. Zahirnya kuat, ya. Wasyar'an, dan secara syara, bila masyakotin, tanpa ada masakat. Bi adamil marodi, dengan tiadanya sakit. Wal kibari, dan tua.
wal haidi dan haid, wan nifasi dan nifas. Tuh. Jadi yang ketiga syarat wajibnya mampu untuk berpuasa, kuat secara isi, badannya kuat, masih muda, masih kuat secara zohir, itu nggak sakit, nggak tua. Nah, kalau udah sepuh banget udah kuat dia, nggak puasa nggak apa-apa, cuman wajib bayar fidyah, ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ada orang-orang yang payah, sulit, ya, tidak mampu yang untuk melaksanakan puasa, ya, fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Yang udah sepuh nih, orang tua kita udah sepuh gitu, atau nggak sakit dia, ya, dia atau dia sakit misalnya. Kalau sakit ya nggak wajib puasa itu, tapi apa, mesti bayar fidyah itu. Kenapa? Bukan kode ya. Ya habis nggak kuat gimana, fidyah aja udah itu. Dan qada juga kalau misalnya sudah ada waktunya. Jadi kalau misalnya meninggalnya ketika saat dia itu bulan puasa, nggak ada waktu untuk mengkodok, nggak wajib kodok. Sebab jatuh kewajiban kodok ketika saat udah keluar dari bulan puasa itu. Ya, buat yang punya orang tua mungkin meninggal dunia sementara dia banyak nggak puasa, nah, bayar fidyahnya itu. Walaupun ada ulama juga yang mengamalkan apa, puasa juga nih. Imam Syibli kalau nggak salah itu mengamalkan seperti itu. Cuman yang masyhur itu iya itu, kalau kita nggak kuat, kalau orang tua kita nggak kuat, maka tiap harinya dia bayar fidyah. Fidyahnya 1 mud. 1 mud itu 6 atau 7 ons. Sementara kalau 8 ons itu 1 liter. Yang mendingan udah bulutin aja jadi 1 liter, gampang, 1 hari 1 liter. Tuh kayak gitu. Ya kalau almarhum misalnya kemarin punya kodoan puasa, begitu, bayar fidyahnya. Iya, ya kita kan nggak tahu, namanya ajal nggak tahu. Ya boleh jadi sebelumnya dia puasa terus, gitu. Tapi kalau kepengen ya hati-hati, kita takutnya ada puasa yang pernah dia tinggal, makanya lagi sholat itu apa? Lagi sholat jenazah suka ada beras tuh, buat apa? Buat fidyah dari sholat yang dia tinggal atau puasa yang dia tinggal, dia bayar fidyah seperti itu. Ya, cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau ditanyain silakan. Cukup, Pak De. Ya, bapaknya itu mau. La